Kalau gitu kita masuk nggak tanggal 21 dong, Pak? Apanya? Ya, belum tahu. Nanti pengumuman dari pemerintah. Ya. Kita belum berani ambil tindakan, belum berani pengumuman tanggal 21 apakah bisa masuk secara fisik ataukah harus tetap online. Karena kalau melihat gejalanya ini kan ODP-nya makin bertambah tuh Pak. Yang dikhawatirkan itu. Di kampus mungkin bersih, tapi pada waktu Anda naik angkot dan sebagainya, ketemu teman kan tidak jaminan juga menjadi steril gitu kan. Nah, khawatirnya di situ nanti jadinya. Jadi nanti lihat pengumuman lebih lanjut. Ya, sementara kita lakukan yang seperti ini dulu. Tapi fakultas lain masuk tanggal 31 apa? Aku tanyain Pak. 31 April. Ya, itu pun juga belum juga. Belum juga. Ya pokoknya lihat pengumuman. Tapi kalau melihat fenomenanya seperti ini ya kayaknya kemungkinan diperpanjang. Cina aja yang benar-benar pure lockdown aja butuh waktu 2 bulan untuk bisa pulih. Apalagi kita di Indonesia yang rodok ngeyel-ngeyel orangnya ya. Di kafe-kafe, di kucingan, di tongkrong-tongkrong. Ya, harap maklum lah. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu begitu ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perkuliahan online kita ke depan dan saat ini. Oke, kita akan bahas mengenai ini perulangan atau looping. Bisa dilihat PDF-nya ya? Ya. Oke, perulangan. Nah, perulangan di dalam pemrograman ini juga bukan hal yang asing. Ya, selama ini Anda juga sudah pernah sering belajar tentang perulangan. Di Visual Basic ada, di Access sebenarnya juga ada, pemrograman mungkin Pascal, ya hampirlah semua pemrograman pasti ada perulangan. Cuman beda-beda bagaimana cara menuliskan kode pemrograman di perulangannya. Nah, di PHP sendiri nanti ada 2. Ada pakai for, ya, ada juga yang pakai nanti while. Nah, pakai while. Ya. Nah, kita bahas dulu yang pakai for. Jadi dua-duanya bisa digunakan untuk perulangan. Bedanya for ini digunakan untuk perulangan yang sudah pasti mau dilakukan berapa kali. Ya, 5 kali, 10 kali, 100 kali. Dijelas, oh saya mau mengulang 10 kali misalnya. Batasannya jelas. Nah, maka bisa pakai for. Misalnya, menampilkan kata tertentu sebanyak 10 kali. Atau menampilkan data sebanyak yang dimiliki oleh database. Ya, data mahasiswanya berapa, itu jelas. Itu pakai for. Tetapi kalau perulangannya tidak jelas, ya bisa sekali, bisa 2 kali, maka lebih tepat pakainya while. Walaupun for juga bisa. Contohnya gimana? Perulangan yang tidak tepat. Perulangan yang tidak jelas itu contohnya kayak Anda masuk ke sebuah sistem pakai password. Nah, itu kalau orang mengisikan password, bisa mungkin cuma sekali. Ya sekali ngisi langsung masuk. Bisa ya? Bener. Atau juga bisa 2 kali. Pertama lupa, masuk keliru. Muncul lagi, suruh ngulang. Mengisikan password lagi. Baru bener. Nah, berarti dia ngulang password sebanyak 2 kali. Atau bahkan mungkin sampai 3 kali. Oh, lupa lagi. Ya, ada sampai beberapa kali baru kemudian ingat. Ada juga yang dibatasi hanya sampai 3. Kalau yang dibatasi hanya sampai 3, berarti jelas pakai for. Tapi kalau perulangannya itu bisa beberapa kali tadi, bisa sekali, 2 kali, atau mungkin sampai beberapa kali, maka yang tepat menggunakan while. Itu batasannya. Ya, tapi dua-duanya sama-sama bisa diterapkan. Tetapi alangkah baiknya kalau for tidak ditentukan berapa kali harus diulang. Sampai di sini paham ya? Gak paham Pak. Oke, sekarang kita masuk ke codingnya. Ini for.
Kodenya for cukup simpel, jadi hanya for kurung buka, isinya ada 3 parameter, ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi 3, kemudian ada statement. Nah, statement inilah yang nanti yang diulang oleh for itu. Jadi kalimat, perintah atau fungsi apa yang mau Anda ulang itu menjadi bagian dari statementnya. Nah, batasan perulangannya ada di sini. Ekspresi 1 adalah nilai awal, initialization expression, nilai awal. Jadi kita mau ngulang dari berapa? Ada 1 atau mungkin 4 atau mungkin nilai awalnya diletakkan di bagian depan. Kemudian ekspresi 2 itu adalah stop condition. Berakhirnya kapan? Nah, nilai akhirnya. Ini dijalankan cuma sekali, kalau stop condition ini dijalankan lebih dari sekali. Lalu diperiksa tiap kali sesi pertama atau sesi awal berakhir. Kemudian ekspresi 3 itu adalah kenaikannya, iterasinya, perulangannya. Perulangannya. Oke. Untuk mempersingkat lebih jelas, saya akan mencoba ini menampilkan angka 1 sampai 10. Angka 1 sampai 10 di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka kalau menggunakan for bisa diketikkan ini variabel i, ya, karena nilainya berubah 1 jadi 2, 2 jadi 3, maka gunakan variabel. Misalnya variabelnya i. Jadi variabel i-nya inilah yang nanti akan kita ulang sebanyak yang kita butuhkan. Karena nilai awalnya 1, maka nilai awalnya initialization ini dengan angka 1. Dolar i sama dengan 1. Ini berarti ekspresi 1 atau initialization expression tadi. Kemudian batasannya adalah diulang terus selama nilainya i tadi di bawah sama dengan 10. Jadi selama nilai i-nya di bawah sama dengan 10, maka akan ditampilkan. Tapi kalau sudah di luarnya ini, kondisinya ini, maka akan berhenti. Jadi ini sebagai batasan, pembatas. Makanya stop condition. Berhentinya kapan? Berhentinya kalau nilainya i sudah tidak di bawah 10. Atau dengan kata lain kalau sudah di atas 10. Kemudian dolar i plus plus ini nilai kenaikannya. Karena 1 jadi 2, 2 jadi 3, kenaikannya 1, maka pakai dolar i plus plus. Oke, kita coba ya. Saya buka Weaver-nya. Kita masuk ke code aja langsung. Ini bikin file baru, value PHP. Kode yang lama saya hapus. Itu biasa, tanda tanya PHP. Ya, tadi for kurung buka dolar i sama dengan 1 nilai awalnya, kemudian dolar i di bawah sama dengan 10, titik koma, dolar i plus plus. Kemudian baru kita tambahkan echo dolar i. Nah, jangan lupa kurung kurawal tutup sebagai batasan dari ini. Jadi di for-nya ada kurung kurawal, juga ada kurung kurawal tutupnya. Kita simpan, file save, kita simpan di, karena saya pakai SAM ini ya, pakai SAM saya simpan di KAP 18, sorry 18 ya. Oke, saya kasih nama ulang 1. Pak, tulisannya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Masuk. Kayak apa nyimpennya? Kalau kodenya kelihatan ya? Kodenya? Enggak. Hah? Enggak. Masuk. Enggak. Pakai apa? HP, Pak. bisa di zoom loh itu loh, Pin. Itu bisa Nah, di iya, zoom loh, Pak. Pak. Nah, tak talikan huruf yang agak besar. Ini Tara. Kelihatan, Pak. Ya. Oke. Ini dua. Ya, kita simpannya kayak biasanya lah. Ya, saya nggak perlu menerangkan cara nyimpennya kan. Kita nama ulang 1. Tipenya jangan lupa PHP. Ulang 1 PHP. Ya.
Oke, sekarang kita coba jalankan. Saya buka browser, localhost, KAP 18.1. Nah, 18.2 ya, sorry nggak apa ya. Kita ulang 1, saya klik. Nah, ini hasilnya. Kita besarkan. Muncul angka 1 sampai dengan 10. Ya, ini hasil dari print kalimat. Oke, kita coba uraikan bagaimana prosesnya tampil angka 1 sampai 10. Yang pertama ini, $i, saya coba buka notepad ya. $i sama dengan 1, berarti variabel i nilainya sekarang 1 ya. Kemudian dia dibaca di sini. Apakah i itu di bawah 10? Itu di bawah 10? Iya. Kalau iya maka tampilkan $i, maka akan tampil angka 1 di layar. Ya, ini yang tampilkan di layar ya. Tampil angka 1. Habis menampilkan angka 1, kemudian $i plus plus. Habis ini tarik ke sini. Plus plus. Karena plus plus nilai i-nya tadi yang tadinya 1 menjadi 2. Ya, ingat plus plus itu nambah 1 otomatis. Habis 2, dia lari ke sini lagi. Nah, lari ke sini. Apakah i di bawah sama dengan 10? Apakah kalau ya maka echo $i, tampilkan i-nya nilainya 2, maka tampil angka 2. Habis tampil angka 2, lari ke sini. I plus plus 2 menjadi 3. Ini variabel i-nya sekarang 3. 3 dibaca lagi di sini. Apakah i di bawah 10? Apakah 3 di bawah 10? Ya. Kalau ya tampilkan lagi i 3. Nah, begitu seterusnya sampai dengan nanti 10. Nah, begitu 10 i plus plus jadi 11 ya. 11 ya. Nah, begitu 11 dia ditanya apakah i di bawah 10? Apakah 11 di bawah 10? Tidak. Nah, tidak maka berhenti ya sampai sini. Programnya berhenti. Ya, atau di sini saya tambahkan gini ya. Echo ya, RHR. Ini biar tahu batasannya. Nah, ini nanti selesainya itu berhenti pada waktu nilainya berubah menjadi 10. Nah, sudah lagi di bawah 10. Nah, ini kalau I-nya saya rubah sekarang menjadi misalnya 5. Jadi awalnya nah, mulai 5 sampai dengan 10. Jadi ini nilai awalnya. Berhentinya sampai mana? Nah, ini dijalankan cuma sekali. Yang ini dijalankan diperiksa setiap kali nilainya berubah. Ya, pengen 20 ya ini dirubah jadi 20. Nah, kalau pengen ada spasi jaraknya gimana? Ini kan nggak ada jaraknya ini. Kalian tahu nggak gimana cara bikin jaraknya? Ada yang tahu? Supaya ada jaraknya antara 5 dengan 6, 6 dengan 7. Oke? Nah, pakai gini boleh. Ini ya. Nah, jaraknya tuh? Oke, apa itu? Pakai gini, langsung. Nah, $i langsung spasi di sini. Nah, sama. Atau tak kasih biar kelihatan, tak kasih min gini ya. Kasih min. Nah, ini ada minnya. Jadi habis angka ada minnya ini. Nah, kalau nggak ada minnya, ada spasinya ya tadi spasi. Sekarang berikan spasi. Kalau ke bawah gimana? 5, 6 ke bawah. Gimana kalau ke bawah? Turun pakai apa turun? Halo, halo. Kalau menurunkan pakai apa? Pakai
BR. Ya, BR. Nah, Oh, BR benar. nanti akan turun. BR. Nah, termasuk kalau menggandakan kalimat, ya ini tampilnya kan angka. Ya, jadi kalau ini tadi tampil angka biasa, kalau pengen diberi jarak ya kasih spasi, kalau pengen di bawah pakai BR. Atau bisa juga pakai ini, misalnya sekom. Nah, nanti yang muncul ini adalah kalimat sekom. Sebanyak berapa? Ya sebanyak itu tadi. Ya saya ulangi lagi 1 sampai 10 aja biar kelihatan ya. Nah, jadi kalau pengen ke bawah ya ini berarti pakai BR. Maka kamu tuh tulisan sekom sebanyak 10. 10. 1, 2, 3. Nah, dari pengulangannya itu contoh pengulangannya. Bagaimana mengulang sebuah teks tidak perlu di copy paste, tapi di pemrograman bisa gunakan tinta for salah satu. Ya, sekom misalnya ke berapa? $i. Sebentar. Ke $i BR. Nah, sini nanti sekom ke-1, sekom ke-2, sekom ke-3, sekom ke-4. Ke I-nya mengambil dari nilai variabelnya. BR-nya supaya turun ke bawah. Batasannya sampai 10. Kalau misalnya pengen nilainya naik 1 jadi 3, kelipatan 2. Atau ini 0 aja ya. Dari mulai 0, nanti 0 jadi 2. 2 jadi 4. Nah, yang perlu dirubah yang mana berarti? Ini kan 1, 10-nya 3, itu 4, coba. 6. Nah, sekarang saya pengen 0, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi naiknya 2. Iya. Yang perlu dirubah yang mana? Bagian manakah yang perlu dirubah? For sama ekonya bukan enggak Pak. For sama ekonya yang dirubah. Ya, yang bagian mana for-nya? For-nya yang 0 sama 10 itu dirubah. Tuh, saya pengen 0 sampai 10. Saya pengen menambahkan bilangan tadi kelipatan 2 dari mulai 0 sampai 20 kok. Kan kita 20. Cuman tidak 1, 2, 3, 4, 5, tapi 0, 2, 4, 6, 8, 10. SI yang plus-plusnya itu, Pak. Nah, plus-plusnya ganti apa? Diganti apa plus-plusnya? Plus 2, enggak plus 1, tapi plus 2. Kayak gitu. Plus? Ya, plus sama dengan 2. Nah, ini kalau pengen nilainya naiknya 1 pakai plus-plus, kalau ingin naiknya nilainya 2 jadi plus sama dengan 2. Berarti kan hasilnya, saya simpan, ini hasilnya. Nah, lihat. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Demikian juga kalau pengen naiknya 3, berarti ini plus sama dengan 3. 3. Nah, 0, 3, 6, 9. Lagi sekarang challenge dibalik. Kalau dibalik gimana? Saya menampilkan angka 10 sampai 1 dibalik. 10, 9. S $i minus sama dengan Minus. itunya plusnya diganti min, Pak. Yang mana diganti min? Yang plus itu loh. Nih. Ganti apa? Iya. Yang sama dengan 20 diganti. Manuk aja. Yang sama dengan 20 itu dimulai dari Ini. Enggak. Min sama dengan Wakai banget malah. min sama dengan 20. Coba. yang sama dengan 20. Nggak, yang S1. Ini awalnya 20. Yang variabel kedua. Oh. Kemudian yang ini? Ya. Ya. Ini gimana? Itu diganti yang Diganti. 10 terus yang Diganti nilainya itunya jadi diganti 10. ke X. berapa? 10 kan, Pak? Ya, berarti di atas sama dengan 10. Ini, Iya. ini betul mengurangi ya. Nah, ini hasilnya.
Tadi jalan yang tadi misalnya. Nah, 20, 19, 18 sampai dengan 10. Jadi nilai awal jangan lupa ya. Nilai awal selalu betul di sini. Nilai awal, kemudian batasannya nanti sampai berapa, terus naik apa turun. Kalau naik berarti plus, naik 1 plus plus, naik 2 plus sama dengan berapa 2. Ya, kalau kurang berarti min, kalau kurangnya 1, kalau kurangnya lebih dari 1 berarti min sama dengan 2. 2. Jelas belum sampai sini? Jelas. Ada pertanyaan enggak? Nah, kayak contohnya sekarang. Contohnya di sini yang sering Anda jumpai itu ngisi ini loh. Nah di sini ya. Kalau daftar Facebook, daftar apa itu kan tanggal lahirnya pilihan tuh itu. Iya, tanggal lahir. Nah, ini bukan diisi manual, tapi pakai perintah perulangan. Contohnya gimana? Bentar ini waktunya tinggal 8 menit. Nanti kalau nggak selesai, saya bikin room yang kedua ya. Meeting room yang kedua ya. Ini saya panggil lagi. Bentar ini saya selesaikan dulu aja. Saya buka file baru. Karena ini form, nanti kita pakai PHP boleh, pakai PHP aja lah. Atau HTML dulu lah, biar tahu lamanya di mana. Kita pakai HTML. Ini tampilannya saya besarkan dulu. Masuk desain kayak biasanya ya. Insert form dulu, jangan lupa. Nah, ini ada judul. Nah, nggak usah judul lah, langsung aja ya, tanggal lahir gitu ya. Tanggal lahir. Nah, ini nama dan sebagainya, mau pakai tabel silahkan. Saya langsung aja ke pokok bahasanya. Biar kelihatan besar, hurufnya saya besarkan dulu. Ini kata rapin. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Ini pakai apa ini berarti? Pakainya list menu ya, Pak? Ya, list menu. Insert form list menu. Mana listnya? Nah, oke aja. Nah, ini kan biasanya kita ngisi di sini ya. Iya. Nah, ini kan list value diisi 1, 2, 3, 4. Itu kalau cara manualnya selama ini yang kita gunakan. Yaitu kita simpan dulu file save, saya kasih nama form tanggal HTML. Kita coba jalankan. Form tanggal. Nah, ini kan yang sering kita buat selama ini ya. Nah, ini kalau angkanya mungkin cuma 31 ya bolehlah manual. Tapi kalau kayak tahun dari mulai 1900 sampai 2020 ya tangannya kecepet keyboard jadinya. Nah, ini kita gunakan perintah perulangan. Caranya gimana? Kita lihat, saya klik ini dulu. Kita masuk ke code. Nah, ternyata kodenya ini tadi, kodenya list menu itu ini. Yang keblok ini. Nah, di angka 1, 2, 3, 4, 5 tadi pilihannya, itu masuknya ada pada bagian option. Iya. Nah, perintah inilah yang nanti kita bikin perulangannya. Nah, berarti kalau perulangan cukup 1 berarti kan saya hapus. Saya sisakan aja 1. Nah, 1 ini yang nanti kita ulang sesuai dengan angka tadi. Kayak bikin yang angka 1 sampai 20 tadi. Nah, kodenya nyontoh ini berarti sama. Dan saya copy aja. Ya, cepat. Saya masukkan ke sini. Nah, formnya ini. Tapi lihat, harusnya kalau kode HTML warnanya apa? Merah ya? Iya. Warnanya hitam. Nah, ini dianggap kode HTML. Nah, ini maka ini harus digunakan perintah PHP tadi. PHP. Kemudian sampai mana? Oh, sampai sini tutup. Nah, kok masih hitam juga? Oke, nanti dulu. Ini optionnya saya masukkan ke penggantinya Stacom. Ya, ini kan yang tadi bertambah kan dari 1, 2, 3 sampai 31 ya. Saya masukkan ke sini. Nah, sebagai gantinya Stacom. Kalau tadi kita kasusnya itu. Oke, saya rapikan dulu. Nah, ini variabelnya berarti kan mulainya tanggalnya 1 sampai dengan 31 ya. Kemudian nilainya kan tambah 1, 2, 3 berarti plus plus.
Ya, terus I-nya ini menjadi variabel tadi I. Nah, kan gini. Oke, saya simpan dulu. Coba kita jalankan. Nah, saya buka lagi, saya refresh. Malah hilang ternyata ya. Nggak bisa berarti, Pak. Malah hilang. Nah, kenapa? Nah, ini kode HTML. Kode PHP, sorry. Ini kode PHP. Sedangkan dokumen yang Anda buat formatnya adalah HTML. Ya bisa. PHP hanya bisa dibaca kalau filenya juga PHP. PHP. Nah, caranya gimana? Disimpan dengan nama PHP. Jadi berarti simpannya 2 kali, Pak. Enggak, 1 kali sebenarnya. Tadi awalnya pada waktu value langsung buka PHP aja. Tapi kan waktu value saya makanya HTML. Harusnya langsung PHP boleh. Nah, ini saya kasih penjelasan kenapa kok harus HTML, kenapa kok harus PHP, kok nggak bisa HTML. Nah, itu salah satunya kendalanya tadi itu. Jadi kalau filenya PHP, ditulis PHP, tapi simpennya pakai HTML, kodenya ini tidak akan terbaca. Supaya kebaca, berarti file tadi harus disimpan dengan nama PHP. Sekarang saya simpan dengan nama PHP. Nah, lihat sekarang berubah ya. Ya. Nah-nya jadi merah toh. Sekarang coba saya refresh di sini, saya ganti ini. Bukan form HTML ini, tapi form tanggal PHP. Nah, sekarang muncul. Sampai 30. Iya, tergantung mau berapa, 50 ya boleh, tanggal 31 lah. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Enggak. Sudah jelas alasannya kenapa pakai PHP? Udah, Pak. Nah, ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang untuk yang sebelahnya, yang ini saya hapus. Kita fokus ke sini. Bulan ya. Bulan pakai space penuh juga. Nah, kalau bulan itu kan beda-beda. Januari, kecuali kalau bulannya pengen pakai angka 1, 2, 3, gunakan cara tadi. Tapi kalau bulannya Januari, Februari, Maret, ya ditulis di sini. Januari, Februari, Maret, sampai seterusnya. Ini saya simpan, kita lihat hasilnya. Nah. Tapi kalau pengennya angka, ya berarti gunakan angka. Jadi, sekarang tahun saya copy aja bulannya ini. Copy, letakkan di sini, ganti aja namanya ya. Jadi T tahun misalnya. Jadi ini kan kodenya masih miliknya tanggal ya. Tanggal ya. Ya diganti, tahunnya mau berapa? Mulai tahun 1900 misalnya. Sampai 2020. Ya udah gini aja. Ya, simpan, kita jalankan. Sudah muncul dari mulai 1900 sampai 2020. Nah, bayangkan kalau ini nulis manual coba. Dari Kemeng. Ya, tangannya kecepit, keyboard, baru kuliah pijet tangannya malahan nanti. Kira-kira begitu. Nah, kalau dibalik yang tadi 2020 ya ini, jadi di atasnya 2020, ini berarti di atas 1900, ini jadi main, betul kan? Simpan. Nah, itu yang paling atas yang 2020. Ya, biasanya yang tahun terkini itu yang ada di atas, sedangkan tahun yang paling lama berada di bawah. Karena orang yang daftarkan yang tahun-tahun terkini, ya, bukan yang tua-tua. Oke, begitu sekilas mengenai perulangan. Ada pertanyaan barangkali? Enggak. Yang kerja biar bisa melanjutkan pekerjaannya nanti. Hal-hal yang awal-awal ini ditanyakan teman-teman ya, En? Ya. Hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal ini ditanyakan teman-teman. Ya, Pak. Baik. Oke, tadi sampai ini ya. 2020. Jadi kalau kita jalankan hasilnya yang atas adalah 2020. Nah, ini kalau tahunnya misalnya berubah. Sekarang kebetulan 2020.
Nanti kalau misalnya tahunnya jadi 2021, kira-kira tampilan yang di sini berubah jadi 2021 apa tetap 2020? Berdasarkan kode ini, ya, kira-kira kalau nanti dijalankan dan sekarang sudah berubah tahun 2021, programnya ini kira-kira berubah enggak? Atau tetap 2020 yang paling atas? Tetap 2020. 2020, nanti 2022 ya tetap 2020. Nah, terus gimana? Supaya bisa membaca tahun yang terkini. Nah, ini butuh variabel. Ya, intinya kalau sesuatu itu berubah, pasti menggunakan variabel. Misalnya variabelnya kita buat $THSR tahun sekarang misalnya. Nah, kemudian yang paling atas ini diisikan variabel THSKR tadi diisikan dengan tahun sekarang. Nah, tahun sekarang itu rumusnya adalah date. Kemudian Y. Nah, date Y. Jadi variabel tahun sekarang diisikan dengan tanggal, tetapi tanggal tadi hanya diambil tahunnya saja. Jadi ada D, M, Y. D itu ngambil tanggalnya tok, M mengambil bulannya tok, Y mengambil tahunnya. Kalau pengen lengkap ya D saja, ngambil semuanya berarti. Oke, kita lihat sekarang ini ya. Saya refresh. Nah, 2020, tapi supaya kelihatan, coba ini saya tambahkan 5 gini ya. Date Y plus 5. Jadi tahun sekarang ditambah 5. Kalau nanti membaca harusnya variabel tahun sekarang nilainya adalah 2025. Oke, coba saya simpan, refresh. Nah, lihat nih yang atas. 2025, 2024, 2023 ya, sampai dengan 1900 tadi. Nah, jadi kalau plus 5-nya saya hilangkan, maka yang terbaca otomatis adalah tahun di mana tanggal sekarang berjalan. Nah, sehingga program ini kalau nanti dijalankan tahun berapapun, tahun sekarangnya akan menyesuaikan dengan kondisi tanggal sekarang. Bisa dipahami ini? Halo? Bisa ya? Nah, nanti dicoba. Oke, saya sesuaikan. Ini variabelnya saya kasih tanggal. Ini variabelnya saya kasih bulan. Ini variabelnya saya kasih tahun. Nama-nama textbooknya. Sekarang saya tambahkan tombol insert form button. Insert form. Buttonnya mana? Button. Udah kelihatan. Ngomong pindah biong. Buttonnya, value-nya. Lainnya saya pakai delivernya agak beda ini ya. Oke, buttonnya saya kasih nama submit. Actionnya submit kayak biasanya sebenarnya. Oke, simpan. Jadi nanti akan nambah tombol. Oke, sekarang saya membaca. Jadi kalau nanti saya milih 9 Februari 2010, oke, tampilnya Anda lahir tanggal 9 Februari 2020. Ya, tampilnya gitu. Nah, ini sekaligus membaca kontrolnya tadi. Ya, kayak biasanya kita sambungkan dulu actionnya ke form tanggal proses titik PHP misalnya. Oke, simpan. Kita buka dokumen baru, file new. Berarti nama dokumennya tadi ini ya. Tipenya PHP. Masuk ke code. Supaya nggak lupa, saya simpan langsung dengan nama form tanggal proses. Ya, oke, kodenya saya hapus dulu semuanya. Kita ketikkan kode baru. Nah, kata tadi, variabelnya ada 3. Ada variabel tanggal, ada variabel bulan, ada variabel tahun. Variabel tanggal, $_post. Nama variabelnya tadi apa ini? Kontrolnya TGL ya. TGL. Nah, yang ini
copy aja, tinggal ganti tanggalnya jadi bulan, ini jadi tahun, menampilkannya pakai perintah echo. Anda lahir pada, gabungan aja, dolar TGL spasi dolar BLN spasi dolar THN. Nah, di tanggal, bulan, tahun yang sebelah kiri ini ya. Oke, simpan. Kita coba jalankan sekarang. Ya, pilih tanggal 10, refresh dulu, sorry. Refresh dulu, tanggal 10 bulan Maret tahun 2010. Oke. Nah, Anda lahir 10 Maret 2010. Nah, itu bagaimana perulangan yang kita kaitkan dengan membuat tanggal pada form. Nah, ini kodenya tadi ini, menampilkannya ini tadi ya. Nah, ini tanggal, kalau mau pengen pakai umur itu tadi, tinggal dikurangi aja dengan variabel tahun. Oke, misalkan saya tambah sekalian aja. Ini saya bikin variabel baru, dolar umur sama dengan tadi pakai rumus dit Y dikurangi dengan dolar THN. Nah, ini untuk membuat umur kan tanggal tahunnya tanggal sekarang dikurangi dengan tahunnya tanggal lahir, bawahnya echo. Saya pin ke madu. Umur saat ini adalah dolar umur tahun. Nah, oke, simpan. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, 10 tahun ya. Jadi kalau lahirnya 2010, sekarang 2020, umurnya 10 tahun. Coba saya ganti. 1970. Nah, umurnya 50 tahun. Oke, kira-kira begitu. Ada yang ingin ditanyakan barangkali? Pak, Ya, ini nanti materi upload lagi kan, Pak? gimana? Nah, ini materi yang ini nanti diupload lagi Oh kan, ya, Pak? jelas ya, jelas. Iya. Ini saya Pak, upload oke. kembali di videonya, nanti silahkan di apa namanya? Siapkan. Videonya nanti silahkan di bukan di subscribe ya, dikomentari di siakatnya ya. Jadi Disiapkan, yang tadi Pak. saya sampaikan di depan sebagai tanda presensi hari ini Anda hadir atau tidak, itu selain nanti saya manual dari daftar saya, tapi silahkan secara sistem juga absen di siakat. Ya. Ya, dengan Ya, Pak. cara memberikan komentar pada bagian videonya. Ingat yang video, bukan yang teks saja, ya, yang dipakai yang ada videonya. Ya, begitu sementara untuk pertemuan hari ini silakan dicoba. Kalau ada masalah jangan segan-segan untuk kontak saya, WA dan sebagainya. Pak, kok enggak bisa jalan nih? Pak, tunjukin kodenya Pak, tadi saya ketinggalan. Kamu dari mana? Kamu dari mana kok baru canong makan? Iya. Aduh, istirahat 5 menit. Malah makan. Wajah. Dipoto kan tapi aku HP ya. Udah Pak. Oke, ya oke. Yang ini sementara dicoba dulu untuk perulangannya ya. Sekali lagi untuk minggu depan kalau nanti kita konferen butuh komunikasi biar timbal balik bisa pakai Jitsi atau kalau nanti streaming YouTube bisa pakai enaknya kira-kira menurutmu itu enak pakai mana? Enak pakai model Zoom gini atau YouTube langsung tak upload gitu? Ini enak, Pak. Zoom, Ini juga enak. Zoom. Enggak, Zoom, Pak. Upload. ya, pakai Jitsi berarti ya.
Zoom aja, Pak. Enggak, Zoom kan cuma 40 menit, kok mandek kayak tadi lo pedot gitu loh. Kalau pakai Zoom kan 40 menit pedot. Nanti istirahat sih. Yang penting romangan. Upload lagi di-upload lagi, Pak. Gimana? Ya nggak apa-apa, terserah pakai apa, yang penting nanti ada materi yang di-upload lagi nanti, jadi Oh ya, biar kalau bisa itu jelas. di Nah, tapi untuk Nah, gitu, komunikasinya maksud- ini loh, komunikasinya ini kira-kira menurutmu enak pakai Terserah, Pak. Zoom atau yang nggak perlu kelihatan wajahnya gitu? Soalnya yang Jepit nggak pernah pakai kayak Pak. gini, Pak, jelas. Ya, kalau pakai YouTube kan nyetel ngantuk, Pak. Oh gitu. Lailatul Ya, gimana? kalau gini bisa. Menurutmu Kalau gini kan bisa tanya juga. Kalau pakai Jepit belum pernah coba sih Pak. gimana? Yang Jepit kan belum pernah coba. Oh Nah, ya, engkau besok kapan-kapan nyoba dulu ya. Nanti kapan-kapan nyoba Iya. dulu, sepakati harinya, kita nyoba dulu biar familiar dulu tuh. Tapi enak cici, Iya. lebih simpel, lebih mudah sebenarnya. Dan waktunya bisa panjang. kayak gitu. Nah, cuma karena belum nyoba aja. Kalau Lailatul gimana menurutmu? Siti Lailatul. Atau Tidur kayaknya. Laila. Siti paling enak gimana? Oh, ada. Hah? Siti ya lu. Tidur kayaknya, Pak. Kedepat ini making. Mati punyanya Laila. Yes, iya belum ya, yes. Gimana, Yes? Aku sih, Hah? aku sih enak dua-duanya sih, mau Zoom, mau Jitsi juga nggak apa-apa. Oke, ya berarti sama ya. Luki. Ikut aja, Pak. Ikut Pak Iman aja, Pak. Ikut kemana? Itu Zoom bisa kayak itu bisa, Pak. Ini melu ning mall. Oke. Ya, Betul, ini Pak. kapan-kapan nanti mungkin ada jam kosong kapan? Ada jam kosong kapan? Jam kerja dari Kamis, Pak. Aduh, Kamis, Pak. Saya fully. Di luar itu juga apa toh? Jam 12 atau sore gitu Sore kerja, Pak. aja. Hari Jam Sabtu kayak 12 malam Pak, jam 12 Gimana? malam. Sabtu kayaknya 12 kosong. malam aja. Ya, oke, Sabtu ya. Nanti Sabtu nyoba pakai Jitsi ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Sabtu jam Sabtu pagi, berapa? Pak. Jam 9 gitu ya. Jam 10 atau 9? Jam 9 Oke. Ya, malam. Malam aja, Pak. malam. Malam Pak, malam. Jangan, Pak. Malam aja, Pak. Jam 8, jam Oke, sini, Wei. Kita Sepin, malam aja, tolong dikoordinir kapan nanti akan pakai Jitsi, nyoba Jitsi. Saya punya jam kosong ya di luar perkuliahan. Misalkan siang antara jam 12 sampai jam 1 atau sekalian malam di atas jam 10. Boleh. Kita jam 10 jaga. Nanti disepakati Boleh. sebentar aja 15 menit tuh ya po, udah selama-lama lah. Iya. Nyoba sebentar, habis itu kan biar tahu oh pakai Jitsi kayak gini gitu loh. Ya nggak salah mau. Nanti prakteknya kan di dari berikutnya. Ya oke itu ya sementara ya. Nanti saya dikabari kapan sempatnya pakai Jitsi. Sementara Ya, untuk Pak. pertemuan hari ini itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap sehat. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Sama-sama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.